Pernah kepikiran nggak gimana sih cara orang-orang kaya mempersiapkan masa depan keluarga mereka? Yuk kita coba bedah pola pikir mereka. Ini bukan cuma soal ngasih warisan harta loh, tapi sesuatu yang wah jauh lebih dalam dan berharga. Oke, pertanyaan yang sering banget muncul di kepala orang tua kan, anak gue nanti sekolah di mana ya? Itu penting, jelas. Tapi buat orang-orang super kaya itu baru pemanasan loh, bukan garis finishnya. Fokus mereka tuh jauh lebih dari itu. Nah, disinilah bedanya. Pertanyaannya itu bukan lagi soal, oh ijazahnya dari mana? Tapi lebih ke, anak gue ini siap nggak buat hidup nanti? Siap nggak mentalnya? Siap nggak kemampuannya buat menghadapi dunia nyata? Jadi, siapkah dia untuk hidup? Bukan cuma sekedar lulus sekolah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu warisan pola pikir. Intinya tuh sederhana banget. Bukan soal apa yang kamu kasih dalam bentuk materi, tapi apa yang berhasil kamu bangun di dalam diri mereka. Yuk kita bedah lebih dalam. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada harta, di sisi lain ada nilai. Harta ya sebanyak apapun bisa ludes kan, bisa habis gitu aja. Tapi kalau nilai, kalau pola pikir yang benar itu ditanamkan, wah itu kayak kita nanam pohon. Nggak akan pernah habis, malah bakal terus tumbuh, berbuah, dan jadi warisan buat generasi selanjutnya. Nah, inilah harta yang sesungguhnya. Bukan duit, tapi hal-hal kayak disiplin, punya rasa tanggung jawab, sama kemampuan buat mikir kritis. Ini tuh ibaratnya toolkit buat hidup, peralatan mental yang bakal mereka bawa seumur hidup. Dan nilainya, wah nggak bisa diukur pakai uang. Ini perbandingan yang keren banget sih. Kalau kita cuma kasih fasilitas, kita itu sebenarnya ngajarin cara menghabiskan uang, jadi konsumen. Tapi kalau kita kasih pola pikir, kita ngajarin cara memakai uang, jadi pengelola yang cerdas. Beda banget kan hasilnya? Nah, ini dia bahayanya. Karena kalau fasilitas doang, tanpa mindset yang benar, itu bisa bikin anak jadi rapuh. Ibaratnya kita kasih mobil kenceng, tapi nggak kita ajarin cara nyetir. Bahaya kan? Bukannya jadi mandiri, malah jadi gampang hancur dan bergantung terus. Oke, setelah pola pikir, kita lanjut ke pilar kedua. Sistem, bukan penopang. Tujuannya itu membangun fondasi yang kuat, bukan malah bikin jaring pengaman yang bikin mereka jadi manja. Gimana sih cara kerjanya? Yuk kita lihat. Jadi tujuannya tuh jelas ya. Kita kasih mereka landasan biar mereka nggak mulai dari nol banget. Tapi bukan berarti mereka bisa santai-santai aja. Mereka tetap harus berjuang sendiri. Kita kasih start yang lebih baik, tapi lombanya harus mereka selesaikan sendiri. Nah, sistem ini dibangun di atas 3 hal. Pertama, ada bisnis. Ini buat menciptakan pemasukan aktif, ya kan? Kedua, ada investasi. Ini buat menggandakan uang yang udah ada secara pasif. Dan yang ketiga, yang paling penting nih, pendidikan. Ini ilmunya, ini bekalnya buat ngelola bisnis dan investasi tadi. Tiga-tiganya ini jadi satu kesatuan, jadi fondasi yang super kokoh. Makanya sistem ini sering disebut, ya, sistem warisan. Definisinya keren banget. Sebuah fondasi untuk membangun, bukan sofa untuk bersantai. Kebayang ya, dikasih alat-alat buat bangun gedung, bukan dikasih sofa empuk buat tiduran. Tujuannya biar mereka terus berkarya. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, ini semua ngerucut ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan pamungkas lah yang dalam banget. Coba kita renungkan bareng-bareng. Pertanyaannya gini, kalau semua hartamu hilang besok, apa yang masih tersisa buat diwariskan? Dalam kan? Pertanyaan ini benar-benar nonjok langsung ke inti dari apa itu warisan sejati. Kalau semua uang, rumah, mobil, itu lenyap, apa yang tersisa dari kita buat anak-anak kita? Apakah nilai-nilai? Apakah mental yang kuat? Atau jangan-jangan nggak ada sama sekali? Dan ya, disitulah jawabannya. Warisan terbaik itu ternyata bukan yang paling mahal, bukan yang paling mewah, tapi warisan yang paling bisa membentuk seseorang. Jadi fokusnya itu seharusnya membangun karakter, membangun pola pikir yang benar, membangun mental yang tangguh. Karena cuma itulah warisan yang gak akan lekang oleh waktu, gak akan bisa hilang, dan gak akan bisa dicuri oleh siapapun.